Mohon saudara-saudara untuk bisa di-mute suaranya. I'm gonna give this to Matt to be for a present. Hold on, quiet baby. We can start it. Okay. Okay, haleluya. Saya akan coba cek dulu ya di YouTube ya. Sudah masuk Pak, sudah dibuka YouTube-nya Pak. Oh ya, oke. Puji Bapak ya. Terima kasih, Bosco. Sama-sama. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Saya ucapkan shalom untuk semua para calon mempelai Yesus Masih dimanapun saudara berada. Kita akan mulai ibadah online kita pada hari ini. Dan kita akan sama-sama perkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaem. Dengarlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihlah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini roti makanan kami sehari-hari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amen. Kita akan perkatakan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Dasa Tongfa. Shalom semua saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yahweh Yesua. Mari saudara, kita sebelum perjamuan kita persiapkan untuk kita declare. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMashiach, ampunilah segala dosa kesalahanku, baik dosa yang sengaja aku lakukan maupun dosa yang tidak sengaja aku lakukan, dosa yang aku ingat maupun dosa yang tidak aku ingat. Aku mohon ampun ya Bapa Yahweh. Bersihkanlah aku ya Bapa Yahweh dengan darah Yesua HaMashiach, yaitu tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telingaku, tangan, kaki, dan semua bagian tubuhku dibersihkan. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata dan peluru-peluru si Satan, yaitu kesombongan, harga diri, ambisi-ambisi, akar kepahitan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yesua HaMashiach. Haleluya. Amin. Aku melayangkan mataku kepada Yahweh yang bersemayam di dalam Syamayim. Lihatlah, seperti mata para budak ke tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan ke tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita kepada Yahweh Elohim kita, sampai Yahweh mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Yahweh, kasihanilah kami, karena kami dipenuhi dengan cemooh yang luar biasa. Jiwa kami sangat dipenuhi dengan cemooh orang sombong, dan dengan kejijikan orang angkuh. Darah Adonai Yesua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, benteng itu bungkus roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Di dalam nama Yahweh Yesua HaMashiach, aku potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Darah Adonai Yesua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, roh ramalan-ramalan di hidupku, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani dalam bentuk apapun dalam hidupku. Roh Biliam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh Absalom, roh Saul, roh Kain, roh aborsi, roh LGBTQ, roh Kwepang, roh perceraian, roh melemparkan kesalahan pada orang lain, kutuk kemiskinan secara jasmani rohani, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk pemberontakan Harun, Miriam, Korah, Datan, dan Abiram, ikatan-ikatan berhala-berhala dalam bentuk apapun secara jasmani maupun rohani.
rohani, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua HaMashiach dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh percinan baik secara jasmani rohani, roh sakit penyakit rohani maupun jasmani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri jasmani rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua HaMashiach di hidupku. Di dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, aku sudah potong semua senjata-senjata berapi dan peluru-peluru si Satan, sombong, harga diri, ambisi, akar kepahitan secara rohani dan jasmani. Kuasa darah Adonai Yeshua HaMashiach, patahkan, hancurkan segala kuasa kutuk-kutuk keinginan daging, iri hati, dengki, gosip, perkataan sia-sia, kesedihan, Sodom, Gomora, kemunafikan, egois, keinginan-keinginan jahat, pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran kotor, niat jahat, sundal, percabulan, hasrat-hasrat jahat, nafsu-nafsu jahat, roh mencobai Yahweh, roh tawar hati, roh kekhawatiran, roh tamak, rakus, roh stres, depresi, bersungut-sungut, roh mengeluh, pemberontakan, kekejian, roh melawan, menentang kebenaran, roh kekerasan hati, roh kesesatan, penyesatan, roh bebal akan kebenaran, roh penghasut, roh ketidakpercayaan, roh pembunuhan, roh tipu daya dusta, roh kelician, roh kenajisan, roh berburuk sangka dan asumsi jahat, roh tinggi hati, kesombongan, roh haus pujian, roh perbantahan, perdebatan, roh jahat penguasa teritorial, kuasa-kuasa jahat di udara sekitar kita, roh buru-buru dan tergesa-gesa, roh tertolak, roh maut, kematian, alam kubur, kecelakaan, musibah, bencana, roh bersilat lidah, roh kegagalan, roh kesalahan, roh kekalahan, roh intimidasi, roh ketakutan, kutuk-kutuk pengaruh jahat orang-orang sekitar kita dan orang-orang dekat kita, roh kebimbangan, ragu-ragu, roh suam-suam kuku, roh haus perhatian, roh keangkuhan, roh kompromi, sudah kami putuskan dan sudah kami hancurkan di dalam kuat kuasa nama dan di dalam kuat kuasa bilo darah Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Mulai saat ini aku sudah menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang lama sudah aku buang dan yang baru sudah aku kenakan. Mulai hari ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Efesus 6. Akhirnya hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Haleluya, amin. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Elohim, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Haleluya, amin. Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Elohim, menurut kebaikanmu, menurut kelimpahan rahmatmu. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dari segala kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosaku. Sebab aku mengetahui pelanggaran-pelanggaranku dan dosaku senantiasa ada di hadapanku. Terhadapmu, hanya terhadapmu aku telah berdosa. Dan lihatlah, dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Lihatlah, engkau menyukai kebenaran di dalam batin dan di dalam bagian yang tersembunyi. Engkau menyatakan hikmat kepadaku.
Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih daripada salju. Buatlah aku mendengar sukacita dan kegembiraan. Sembunyikanlah wajahmu dari dosa-dosaku, dan hapuskanlah semua kesalahanku. Ya Elohim, ciptakanlah bagiku hati yang bersih, dan barulah dalam diriku roh yang diteguhkan. Jangan membuang aku dari hadiratmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pulihkanlah padaku sukacita keselamatanmu, dan topanglah aku dengan roh kerelaan. Aku akan mengajar para pemberontak jalan-jalanmu, dan orang-orang berdosa akan berbalik kepadamu. Bebaskanlah aku dari utang darah, ya Elohim, Elohim keselamatanku. Lidahku akan menyanyi dengan nyaring tentang kebenaranmu. Ya Yahweh, engkau akan membuka bibirku, dan mulutku akan menyatakan kepujianmu. Korban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang remuk dan patah, ya Elohim. Tidaklah engkau pandang hina. Lakukanlah kebaikan menurut kehendakmu kepada Sion. Bangunlah tembok Yerusalem. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan untuk kita berjamuan. Kita berdoa. Bapa Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah, saat ini sebelum perjamuan makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kami mohon sucikan, kuduskan, dan bersihkan tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, telinga, kaki, dan tangan kami dengan darah Yesua HaMasiah. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan, dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Mari kita declare, di dalam nama Yahweh Yesua HaMasiah, biarlah darah Yesua yang akan kami minum dan tubuh Yesua yang akan kami makan akan dwelling, bersemayam di dalam tubuh, jiwa, rohku menjadi satu. Haleluya. Amin. Dan membersihkan tubuh, jiwa, dan rohku, menghapus segala dosa-dosa di dalam tubuh, jiwa, dan rohku. Haleluya. Amin. Dan menyembuhkan segala sakit penyakitku, baik secara rohani dan jasmani, sehingga aku hidup sehat, baik rohani dan jasmani. Haleluya. Amin. Dan menghancurkan segala kutuk-kutuk di hidupku, baik kutuk-kutuk yang dilontarkan oleh manusia maupun oleh Satan. Haleluya. Amin. Biarlah tubuh Yesua yang akan kami makan dan darah Yesua yang akan kami minum mempersiapkan kami semua menjadi mempelai Yesua HaMasiah dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan masuk di dalam harpaso. Haleluya. Amin. Sebelum kita makan tubuh Yesua dan minum darah Yesua, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yesua. Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal." Yesua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Yesua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Amin. Kita akan angkat roti dan air anggur biasa ini. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah, di tangan kami masing-masing ada roti dan air anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapak Yahweh boleh turun atasnya. Di dalam nama Yesua HaMasiah, roti biasa menjadi tubuh Yesua HaMasiah. Dan di dalam nama Yesua HaMasiah, air anggur biasa menjadi darah Yesua HaMasiah. Kita akan angkat tubuh Yesua di atas kepala kita. Terima kasih Abah Yahweh, di dalam Yesua HaMasiah, untuk kasih-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami semua, di mana Kau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah, mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya di dalam nama Yesua HaMasiah. Kita makan dengan iman.
Kita akan cawan berkat ini di atas kepala kita. Terima kasih Aba Yahweh atas anugerah-Mu di mana Engkau telah turun ke dunia dalam rupa manusia, yaitu Yesua HaMasiah, mati di atas kayu salib. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yesua HaMasiah, kita minum dengan iman. Kita akan lanjutkan deklarasi-deklarasi yang akan dipimpin oleh Ibu Rasa Bangpa. Mari saudara kita lanjutkan deklarasi kita. Yeskel 36 ya. Yahweh Yesua memberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua menjauhkan dari tubuhku hati yang keras. Dan Yahweh Yesua memberikan kepadaku hati yang taat. Roh Yahweh Yesua diberikan diam di dalam batinku. Dan Yahweh Yesua membuat aku hidup menurut segala ketetapan Yahweh Yesua. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Yahweh Yesua dan melakukannya. Haleluya. Amin. Mazmur 27. Yahweh adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahweh adalah kekuatan hidupku. Kepada siapakah aku harus gentar? Ketika orang-orang yang berbuat jahat datang mendekat kepadaku untuk makan dagingku, para lawanku dan orang-orang yang memusuhi aku datang kepadaku, mereka telah tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan berkemah melawan aku, hatiku tidak gentar. Meskipun peperangan bangkit melawan aku, dalam hal ini aku tetap percaya. Satu hal telah aku minta kepada Yahweh, itulah yang kuusahakan, supaya aku tinggal di bait Yahweh seumur hidupku, untuk menyaksikan kesukaan Yahweh dan untuk merenung di tempat sucinya. Sebab pada masa kejahatan, Yahweh akan menyembunyikan aku dalam tempatnya yang tersembunyi. Yahweh akan menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Yahweh akan mengangkat aku ke atas batu cadas. Dan sekarang tegaklah kepalaku terhadap musuhku di sekelilingku. Dan aku mau mengorbankan korban-korban sorak-sorai di kemahnya. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Yahweh. Dengarkanlah suaraku ya Yahweh ketika aku berseru, dan kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku setuju denganmu, carilah wajahku. Aku akan mencari wajahmu ya Yahweh. Yahweh telah menjadi penolongku. Janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku ya Elohim keselamatanku. Ajarlah aku jalanmu ya Yahweh, dan tuntunlah aku pada alurmu yang rata karena pengintaiku. Jangan menyerahkan nyawaku kepada musuh-musuhku, karena saksi-saksi dusta telah bangkit melawan aku, dan orang yang menghembuskan kekerasan. Jikalau aku percaya, aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang hidup. Nantikanlah Yahweh, jadilah kuat, dan Yahweh akan menguatkan hatimu. Ya, nantikanlah Yahweh. Haleluya. Amin. Mazmur 31. Ya Yahweh, kepadamu aku berlindung. Janganlah biarkan aku malu. Bebaskan aku dalam kebenaranmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bebaskan aku segera. Jadilah batu cadas yang teguh bagiku sebagai tempat perlindungan untuk menyelamatkan aku. Karena Yahweh lah bukit cadasku dan perlindunganku. Karena namamu memimpinku dan menuntunku. Bawalah aku keluar dari jaring yang mereka sembunyikan untukku, karena Yahweh lah kekuatanku. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Yesua telah membeliku, ya Yahweh Elohim kebenaran. Aku membenci mereka yang menyimpan berhala kesia-siaan, tetapi aku percaya kepada Yahweh. Aku akan bersuka cita di dalam kasih setiamu, karena Yahweh telah melihat kesengsaraanku. Yahweh mengetahui kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku. Yahweh telah menempatkan kakiku di tempat yang lapang, sebab aku telah mendengar fitnah orang banyak. Ketakutan ada di sekeliling pada waktu mereka bersama-sama bermufakat melawan aku. Mereka berencana mencabut nyawaku. Namun aku percaya kepadamu ya Yahweh. Aku berkata, Engkaulah Elohimku. Umurku ada di dalam tanganmu. Bebaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang memburu aku. Biarlah wajahmu bersinar atas mempelaimu. Selamatkanlah aku dalam kasih setiamu. Jangan biarkan aku menjadi malu ya Yahweh, karena aku telah berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik dipermalukan. Biarlah mereka bungkam dalam alam maut. Biarlah bibir dusta menjadi bungkam yang berbicara melawan orang benar dengan kecongkaan dan cemooh.
Betapa berlimpah kebaikan-Mu yang telah Engkau simpan bagi orang-orang yang takut kepadamu. Engkau telah melakukan bagi orang-orang yang berlindung kepadamu di hadapan anak-anak manusia. Engkau menyembunyikan aku di persembunyian hadirat-Mu dari orang-orang yang bersekongkol. Engkau akan menyembunyikan aku dalam persembunyian dari perbantahan lidah. Diberkatilah Yahweh, karena Yahweh telah melakukan kasih setianya dengan menakjubkan kepadaku di dalam sebuah kota berkubu. Kasihilah Yahweh, hai semua orang kudusnya. Yahweh lah yang memelihara orang-orang yang setia dan yang mengganjar dengan sepenuhnya orang yang melakukan kesombongan. Jadilah kuat, maka Yahweh akan menguatkan hatimu, hai semua orang yang berlindung kepada Yahweh. Haleluya, amin. Mazmur 34. Aku akan memberkati Yahweh sepanjang waktu. Pujian kepadanya senantiasa ada di mulutku. Jiwaku akan bermegah dalam Yahweh. Orang yang rendah hati akan mendengar dan bersuka cita. Muliakanlah Yahweh bersamaku, dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Aku mencari Yahweh, dan Yahweh menjawab aku, dan membebaskan aku dari segala ketakutanku. Mereka yang memandang kepada Yahweh akan bersinar, dan wajahnya tidak akan malu. Aku berseru, dan Yahweh mendengarkanku, dan menyelamatkanku dari segala kesukaranku. Malaikat Yahweh berkemah di sekeliling mereka yang hormat akan Yahweh, dan Yahweh membebaskannya. Rasakanlah dan lihatlah bahwa Yahweh itu baik. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Hormatlah kepada Yahweh, hai orang-orang yang kudus, karena mereka yang hormat akan Yahweh tidak akan berkekurangan. Singa-singa muda berkekurangan dan lapar, tetapi mereka mencari Yahweh tidak akan kekurangan segala sesuatu yang baik. Marilah hai saudara-saudara, dengarkanlah aku akan mengajarimu hormat akan Yahweh. Siapakah orang yang mengingini hidup, mencintai hari-hari untuk melihat yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan kejarlah. Mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya terbuka kepada seruan mereka. Wajah Yahweh menentang mereka yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi. Orang benar berseru, dan Yahweh mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Yahweh itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Yahweh menyelamatkan yang remuk jiwanya. Kejahatan akan membunuh orang fasik, dan mereka yang membenci orang benar akan bersalah. Haleluya, amin. Mazmur 62. Hanya pada Elohim jiwaku tenang, dari Yahweh lah keselamatanku. Hanya Yahweh lah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan pernah digoyahkan. Hanya pada Elohim saja jiwaku tenang, karena dari Yahweh lah harapanku. Hanya Yahweh lah batu cadasku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan digoyahkan. Pada Elohim lah keselamatanku dan kemuliaanku, batu cadas kekuatanku, perlindunganku ada dalam Elohim. Percayalah kepada Yahweh setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Yahweh. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sesungguhnya anak-anak manusia adalah kesia-siaan. Anak-anak manusia adalah dusta. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kesia-siaan. Satu kali Elohim berfirman, dua kali aku mendengarnya, bahwa kekuatan adalah milik Elohim, dan milik Yahweh lah kasih setia ya Tuhan, karena Yahweh memberi upah kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Haleluya, amin. Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang Israel berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang keturunan Harun berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah sekarang semua orang yang takut akan Yahweh berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari kesesakan aku berseru kepada Yahweh. Yahweh menjawab aku dengan memberi kelegaan. Yahweh di pihakku. Aku tidak akan takut apa yang manusia dapat berbuat kepadaku. Yahweh ada di pihakku untuk menolong aku. Maka aku melihat para pembenciku dikalahkan. Haleluya, amin. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Semua bangsa mengelilingi aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Haleluya. Ya, mereka sungguh-sungguh telah mengepung aku, tetapi dalam nama Yahweh aku akan membinasakan mereka. Mereka mengilingku seperti lebah, tetapi mereka akan dipadamkan seperti api semak duri. Karena sesungguhnya aku akan membinasakan mereka dalam nama Yahweh. Dengan kuat engkau mendorong aku jatuh, tetapi Yahweh menolongku. Yahweh itulah kekuatanku dan mazmurku, dan Yahweh adalah keselamatan bagiku. Suara sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang-orang benar.
Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan. Tangan kanan Yahweh yang melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, sebab aku hidup dan akan memberitakan perbuatan-perbuatan Yahweh. Bukalah bagiku pintu gerbang kebenaran. Aku harus masuk ke dalamnya. Aku harus menyanjung Yahweh. Inilah gerbang Yahweh. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Haleluya, amin. Aku mau menyanjung Yahweh karena Yahweh menjawab aku dan Yahweh menjadi keselamatan bagiku. Batu yang telah juru bangunan tolak sudah menjadi batu kepala penjuru. Ini perkara yang dari Yahweh. Hal ini menakjubkan di mata kita. Inilah hari yang telah Yahweh tetapkan. Kita akan bersukacita dan bergembira ria di dalamnya. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu. Selamatkanlah sekarang. Ya Yahweh, aku memohon kepadamu. Buatlah aku makmur sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Kami memberkatimu dari bait Yahweh. Yahweh adalah Elohim dan Yahweh memberikan terang kepada kita. Ikatlah korban dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Engkaulah Elohimku dan aku akan menyanjung Yahweh. Ya Elohimku, aku akan meninggikan Yahweh. Bersyukurlah kepada Yahweh, sebab Yahweh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Yahweh. Haleluya, amin. Mazmur 125. Aku yang percaya kepada Yahweh bagaikan gunung Sion. Aku tidak akan tergoyahkan. Aku akan tinggal tetap untuk selamanya. Gunung-gunung Yerusalem di sekelilingnya seperti Yahweh, di sekeliling umat Yahweh, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Sebab tongkat orang fasik tidak akan menenteramkan undi orang benar, karena orang benar tidak mengulurkan tangannya pada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Yahweh kepada orang baik dan kepada orang yang lurus hatinya, dan mereka yang berpaling pada jalan yang serong, Yahweh akan membawa mereka bersama pembuat kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Haleluya. Amin. Mazmur 126. Yang terakhir ya. Ketika Yahweh memulihkan Sion, kita menjadi seperti pemimpi. Maka mulut kami penuh dengan tawa dan lidah kami dengan sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama orang-orang ini. Yahweh melakukan perkara-perkara besar bersama kita. Kita bersukacita. Pulihkanlah kami ya Yahweh seperti aliran sungai di Negeb. Siapa menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sesungguhnya siapa yang berjalan dan menangis sambil membawa sekantong benih untuk ditabur akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sebelum kita pujian penyembahan, saya persilakan Henok untuk berdoa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Shalom, sudah bergabung dengan kami pada hari ini, Kingdom Living Family. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak Yebes Madon Yesua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Untuk perlindunganmu, juga untuk berkat-berkatmu. Berkat jasmani terlebih lagi berkat rohani. Bapak Yebes Madon Yesua, saat ini kami berdoa, tolong butakan mata Satan, buntukan pendengarannya, juga penciumannya, setan tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga dia tidak bisa mendakwa kami di hadapanmu pada hari dan seterusnya, juga tidak bisa menyerang balik kepada kami dalam bentuk situasi kondisi apapun juga. Tuhan Yesus Masya, tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus Masya, juga di mana kami berada saat ini, sehingga yang jahat dalam bentuk situasi kondisi apapun tidak dapat menjamah tubuh dan jiwa roh kami, juga di mana tempat kami berada masing-masing saat ini. Juga sekiranya antara kami yang membuka celah baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, kutuk-kutuk Satan, dalam kuasa Tuhan Yesus Masya kami hancurkan dakwaan-dakwaannya, juga kutuk-kutuknya, baik itu kutuk darat, laut, udara, dan juga kutuk yang melalui mimpi. Juga sekiranya ada orang yang mendoakan kami dengan alasan apapun, juga dengan tidak memakai nama-Mu yang benar, tetapi nama ilah-ilah asing, dalam kuasa Tuhan Yesus Masya kami hancurkan doa-doa mereka, dan juga mereka yang mengutuk kami, yang melontarkan kata-kata negatif pada kami, dari siapapun juga orang dalam kuasa Tuhan Yesus Masya kami kembalikan semuanya kepada mereka yang melakukannya. Bapak Yebes yang Adon Yesua, biarlah Engkau yang disenangkan hari dimuliakan dengan apa yang kami lakukan. Kau berkati juga penyembahan pujian kami, biar menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak Yahweh, dan kami mengucap syukur untuk
dafarmu yang disampaikan mempelai saya Ruaya Elohim bekerjalah dengan luar biasa, dengan dahsyat, dengan bebas di setiap kami untuk kami mendengar dafarmu, oleh kami menerima dafarmu, menjadi pelaku dafarmu setia Bapak Ibu Madon Yesua. Dan kau urapi peralatan kami pakai pada hari ini Bapak Ibu Madon Yesua, semua berjalan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga saluran internet boleh berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun juga. Terima kasih Bapak Yesus sekali untuk kasih setiamu. Kami tutup bungkus doa-doa ini dengan kuasa darahmu Tuhan Yesus Masya. Dan dalam namamu yang penuh kuasa, namamu yang hebat Tuhan Yesus, Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan naikkan pujian dari Mazmur 23. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita menerima hadirat dari Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Kita pujikan dengan segenap hati, pikiran, angan-angan kita, yaitu di Mazmur 23 yang Bapa Yahweh berikan lagu ini. Haleluya kepada kita semua. Yahweh adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Yahweh memberikan aku di padang yang beruntung hijau. Yahweh membimbing aku ke air yang tenang. Yahweh menyegarkan jiwaku. Yahweh menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Katakan Yahweh adalah gembalaku. Yahweh adalah kekurangan aku. Amin, haleluya. Yahweh memberikan aku di padang yang beruntung hijau. Yahweh membimbing aku ke air yang tenang. Yahweh menyegarkan jiwaku. Yahweh menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekali lagi katakan bahwa Yahweh adalah gembala kita. Adalah gembala. Haleluya. Kekurangan aku. Amin. Yahweh memberikan aku di padang yang beruntung
jiwaku. Yahweh menuntunku di jalan yang benar, karena namanya. Yahweh menyediakan hidangan bagiku. Yahweh menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Mari saudara letakkan tangan kita di atas kepala kita. Bapa Yahweh mengurapi kepala kita dengan minyak. Aku penuh melimpah, kebajikan kemurahan kan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Amin, haleluya. Kebajikan kemurahan dan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Mari kita katakan sekali lagi, Yahweh adalah gembalaku. Adalah gembalaku. Amin, haleluya. Akan kekurangan aku. Yahweh memberikan di padang beruntun indah. Yahweh memilih aku ke air yang tenang. Yahweh menyegarkan jiwaku. Haleluya, amin. Yahweh menuntunku di jalan yang benar, karena namanya. Haleluya. Yahweh menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Yahweh mengurapi kepalaku dengan minyak, biarku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan yang mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan kemurahan yang mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. Amin. Kebajikan kemurahan. Kebajikan kemurahan yang mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Kebajikan kemurahan yang mengikutiku seumur hidupku. Dan aku
diam dalam bait Yahweh sepanjang masa yang aku akan diam, dan aku akan diam dalam bait Yahweh sepanjang masa. sepanjang masa.
Urata pashikita pasakarara bashakarara. Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia. Tadi saya diingatkan beberapa hari yang lalu saya mimpi, yaitu ada yang memanggil dengan nama Ibu Rubini. Kurata pasyikita pasakarara pasyakarara. Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesus Hamasia. Oh Bapak Yahweh, kami berdoa. Kami nggak tahu apa yang menjadi problem dari Ibu Rubini, Bapak Yahweh. Engkau tolong ikut campur tangan, Bapak Yahweh. Biar kuasa-Mu bekerja, Bapak Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Hamasya. Irata pasyikita pasakarara katakara basyakarara. Urata kara pasyikita pasakarara basyakarara. Terima kasih, Yahweh Yesus, Engkau sertai senantiasa, Bapak Yahweh, Ibu Rubini beserta keluarganya, Bapak Yahweh. Shikita pasakarara basyakarara basyakarara. Urata pasyikata pasyakarara basyakarara. Irata pasyakarara katakara basyikita pasakarara. Irata pasyakarara basyakarara. Terima kasih, Yahweh Yesus, Engkau ingatkan kembali akan mimpi ini, ya Bapak Yahweh. Biar kuasa-Mu bekerja, Bapak Yahweh, di dalam keluarga, bahkan di dalam hidup Ibu Rubini. Kirata pasyikata karabashikata karabasakarara. Terima kasih, Yahweh Yesus, Ruah Yahweh Elohim. Kami serahkan semuanya. Biarlah Bapak Yahweh bekerja dengan cara Bapak Yahweh yang ajaib dan luar biasa. Walaupun saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahannya, tetapi Bapak Yahweh luar biasa. Urata pasyikita pasakarara. Urata pasyikita pasakarara. Kurata karapasyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau tolong tutup bungkus dengan kuasa darah Yeshua Hamasya. Urata pasyakarara basyakarara. Oh Bapak Yahweh, Ibu Rubini beserta keluarga dan family semuanya, Bapak Yahweh, dengan kuasa darah Yeshua Hamasya. Urata pasyikita pasakarara. Terima kasih, walaupun kami tidak kontak, tetapi Bapak Yahweh, oh Bapak Yahweh, kami percaya, oh Bapak Yahweh, Ruah Yahweh Elohim menjangkau semuanya. Kirata pasyikita pasakarara katakara. Terima kasih Yahweh Yesus, Ruah Yahweh Elohim. Kau sungguh luar biasa dan sangat dahsyat. Terima kasih Bapak Yahweh. Kirata pasyakarara pasyikata pasakarara. Urata pasyakarara. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan saat ini Bapak Yahweh, kami minta Bapak Yahweh, butakan mata Satan, buntut telinganya, supaya Satan tidak bisa mencuri, mendakwa, menyerang balik dalam keadaan, kondisi, bentuk, situasi apapun juga. Di dalam nama Yahweh Yeshua Hamasya. Urata pasyakara pasyakarara. Dan saat ini Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh, Bapak Yahweh, kami berdoa untuk bangsa Israel. Kami sepakat Engkau memberkati bangsa Israel dengan berkat keselamatan dari Yahweh Yeshua Hamasya. Biar bangsa Israel Bapak Yahweh, mereka Bapak Yahweh, boleh mereka mau untuk mendengar dan mereka percaya, menerima, mengakui Yahweh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Kirata pasyakarara basyakarara. Bapak Yahweh, di dalam Adonai Yeshua Hamasya. Urata pasakarara basyikita pasakarara. Oh Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh, Engkau tolong Bapak Yahweh, biar Engkau paksakan kehendak dan rencanamu di dalam kehidupan umat pilihanmu ini Bapak Yahweh, dan semua boleh diselamatkan masuk di dalam Syamayim. Terima kasih Yahweh Yesus, Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini kami berdoa Bapak Yahweh, khususnya kami semua yang ada di Kingdom Living Family Yahweh Yesus Hamasya Bapak Yahweh. Engkau memberkati kami senantiasa, berkat roh takut akan Yahweh Yeshua, hikmat dari Syamayim, roh pengertian, pengetahuan, pengenalan, dan pelaku dafar Elohim Yahweh Yeshua. Dan sehingga kami boleh menghasilkan buah roh yang sangat menyenangkan hati Yahweh Yeshua Hamasya. Irata pasyikita pasakarara. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam Yeshua Hamasya. Kami berdoa Bapak Yahweh, dan di masa penantian ini Bapak Yahweh, biarlah Bapak Yahweh, apa yang kami makan menjadi tubuh Yeshua, apa yang kami minum menjadi darah Yeshua Hamasya, dan dwelling di dalam tubuh, jiwa, roh kami menjadi satu di dalam organ-organ tubuh kami, sehingga kami boleh sehat rohani maupun jasmani. Terima kasih Bapak Yahweh Beshem Adonai Yeshua Hamasya. Dan kami berdoa Bapak
Bapak Yahweh. Biarlah Bapak Yahweh tutup bungkus semua nama-nama kami yang sudah tercatat di dalam buku kitab kehidupan Yahweh Yesus yang di Syamayim. Engkau meteraikan nama-nama kami semuanya di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya. Kuratapa syakarara basyakarara. Dan berkati kami Bapak Yahweh. Oh, gerocok kami dengan air kehidupan-Mu. Gerocok kami dengan minyak urapan, minyak selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Dan minyak itu tidak akan pernah habis-habisnya, sehingga pelita kami terus menyala-nyala, tidak akan pernah padam dan tidak akan terpadamkan. Luratapa syakarara basyikita basakarara. Terima kasih Yahweh Yesua Ruah Yahweh Elohim. Dan saat ini kami berdoa ya Bapak Yahweh Beshem Adonai Yesua Masya. Oh Bapak Yahweh, kami berdoa Bapak Yahweh untuk Bapak Yahweh kami semua. Oh Bapak Yahweh, kami minta Bapak Yahweh kirim pasukan malaikat-malaikat Yahweh Yesua Hamasya dan para kerubim Yahweh Yesua Hamasya yang setia untuk menjagai kami dan untuk berperang menggantikan kami, sehingga kami menjadi pemenang, menjadi umat pemenang di dalam nama Yahweh Yesua Hamasya. Dan kami tahu Bapak Yahweh, karena Yahweh Yesua ada di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Dan Yahweh Yesua ada di pihak kami. Maka musuh-musuh kami semuanya dikalahkan. Tidak akan ada tersisa pun, semua dan sudah dikalahkan. Haleluya. Amin. Uratapa syakara basyakarara. Terima kasih Yahweh Yesua, Ruah Yahweh Elohim. Kau juga Bapak Yahweh curahkan, anugerahkan Bapak Yahweh, yaitu Bapak Yahweh anointing yang dari Syamayim. Turun Bapak Yahweh ke atas mempelaimu Yosef Roy. Uratapa syakatapa sakarara. Biar anointing itu turun Bapak Yahweh. Biar Engkau pakai mulut lidah bibirnya, kuasai pikirannya Bapak Yahweh, telinganya, untuk mendengar pekah akan suaramu Yeshua. Terima kasih ya Bapak Yahweh di dalam Yeshua. Berkati kami semua. Biar kami mendapatkan message Yahweh Yeshua. Oh, message daripada rahasia kingdom Yahweh Yesua Hamasya. Urabasyakarara basyikita pasakarara. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya. Terima kasih atas kehadiranmu, hadiratmu yang luar biasa. Biar kami semua merasakannya dan seterus kami merasakan sampai Engkau menjemput kami menjadi mempelaimu yang disempurnakan. Terima kasih Yahweh Yesua. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran, keagungan, keajaiban, kedahsyatan dan kehebatan hanya bagi nama Yahweh Yesua Hamasya. Haleluya. Amin. Amen. Haleluya. Puji Bapak. Terima kasih Brother Smartphone. Puji Bapak Yahweh. Ya, hari ini kita akan ada sedikit pembahasan yang sedikit berbeda. Kita akan lihat yaitu hidden agenda. Ya, setan itu punya hidden agenda. Saudara tahu hidden agenda ya? Agenda tersembunyi. Tapi yang saya mau bicarakan dalam hal ini bukan masalah konspirasi dunia ini 666, bukan itu. Tapi hidden agenda yang lebih mendekat yang ada di sekitar saudara. Ya, dan ini yang kita harus waspadai. Karena setan selalu bergerak. Ya, setan selalu bergerak. Karena kita harus tahu bahwa sebelum masa di mana dia akan dihukum selama 1000 tahun, ya, dipenjarakan selama 1000 tahun, maka dia tetap memiliki hak. Ya, dia tetap memiliki waktu dan dia tetap mempunyai hak untuk bergerak. Ya. Jadi selama masa itu belum tiba, dia tetap masih bisa bergerak. Nah, saudara dan saya sebagai calon-calon mempelai Yesua Hamasya, kita yang harus hati-hati. Ya, karena pengajaran ini sebetulnya diajarkan dalam daftar Elohim. Ya, diajarkan. Kita akan lihat ayat pertama yaitu di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Silakan Brother Henok untuk bisa membaca buat kita. Terima kasih.
Lukas 4 ayat 13. Dan setelah mengakhiri semua pencobaan, si Satan pergi daripadanya untuk waktu tertentu. Iya. Coba dibaca dari terjemahan baru. Lukas 4 ayat 13 terjemahan baru. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iya, terima kasih. Di terjemahan baru lebih tajam kalimat yang diucapkan, yaitu menunggu waktu yang baik. Berarti dia tidak tinggal diam setelah dikalahkan, ya, dikalahkan KO, knockout 3 kali, ya, di dalam pencobaan yang dia cobakan kepada Yesua. Tidak ada satupun yang berhasil, knockout semua. Tetapi dia tidak putus asa. Ya, setan menunggu waktu yang baik. Itu di ayat Lukas 4:13. Dan kalau saudara tahu bahwa kalimat itu hanya direkam di kitab Lukas. Dia menunggu waktu yang baik. Ya, jadi dia memperhatikan semuanya, dia menunggu waktu yang baik untuk mengadakan penyerangan selanjutnya. Ya, jadi hati-hati dengan hidden agenda. Ya. Ini saya berbicara supaya saudara hati-hati. Ya, hati-hati dan curiga itu beda. Ya, hati-hati dan curiga itu beda. Apa bedanya kira-kira? Apa bedanya? Hati-hati dan curiga. Hati-hati, ya. Curiga itu sudah tahu, hati-hati itu kan kita harus waspada. Iya, waspada ya. Tapi kalau curiga, nah saudara biasanya ke arah satu orang atau satu kelompok. Menuduh seseorang gitu loh. Ya, jadi mesti hati-hati ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk saudara curiga, tidak ya. Curiga dengan ini, curiga dengan, tapi kita harus pasang yang namanya radar. Saudara punya radar spiritual. Ya. Nah, untuk hati-hati ini saudara harus punya fondasi yang kokoh. Supaya jika ada sesuatu yang bergeser atau sesuatu yang kira-kira kok ini nggak pas, nah radar saudara memberikan signal. Saudara harus hati-hati. Saya bisa lihat, ya. Jadi ini yang sebetulnya inti daripada apa yang kita bicarakan. Karena setan menunggu waktu yang baik. Nah, setan pakai siapa sekarang? Ya, setan pakai siapa? Setan pakai banyak cara. Ini masalahnya. Di kitab suci kita ini banyak dikisahkan peristiwa-peristiwa, ya. Saya nggak bahas semuanya, tapi saya akan ambil beberapa. Contohnya misalnya si Kain dan Habel. Setan bergerak di Kain. Saya bisa lihat itu salah satu contohnya. Kalau kita lihat kisah selanjutnya, yaitu setan juga bergerak di peristiwa di dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 23. Ya, Matius 16 ayat 13 sampai 23. Bisa dibantu Herak untuk baca. Matius 16 13 sampai 23. Matius 16 ayat 13 sampai 23. Matius 16 ayat 13. Dan setelah tiba di daerah Kaisaria Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata, sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapakah aku? 14. Dan mereka berkata, di satu pihak, Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia, atau salah satu dari para nabi. 15. Dia berkata kepada mereka, dan kamu menyebut siapakah aku ini? 16. Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, engkaulah Hamasyah, putra Elohim yang hidup. 17. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab daging dan darah tidak menyingkapkan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di Syamaim. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, bahwa engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. 19. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan Syamaim, dan apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di Syamaim, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di Syamaim. 20. Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yesua Sang Mesias. 21. Sejak saat itu, Yesua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Namun sambil menarik dia, Petrus mulai menegur kepadanya dengan berkata, ada rahmat atasmu ya Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. 23. Namun seraya berpaling, dia berkata kepada Petrus, enyalah dariku hai Satan, engkau adalah sandungan bagiku, karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia. Iya, terima kasih. Kalau kita lihat dari peristiwa ini unik, saudara. Siapa yang pilih Kefa? Siapa yang pilih Petrus atau Kefa? Simon Kefa untuk menjadi salah satu dari 12 murid. Tidak lain adalah Yesua sendiri. Yesua pilih dia. Ini ekstrim banget, saudara. Ya, yang ekstrim aja bisa dipakai setan, saudara. Saya bisa lihat, jadi yang pilih Yesua, milihnya pakai puasa lagi. Berdoa semalaman lagi. Ya, berdoa semalaman Yesua untuk pilih 12 muridnya. Dan kepilihlah Kefa. Dan Kefa ini orangnya, ya, banyak mulut juga. Kalau saudara lihat, dia selalu yang nomor satu untuk mengungkapkan sesuatu. Tapi ada untungnya juga. Ada ruginya juga, saudara. Untungnya apa? Untungnya dia sempat berjalan di atas air. Ruginya dia sempat menyangkal Yesua. Itu aja, saudara. Ya, karena banyak mulut tadi, saudara. Ya. Nah, kita lihat dari peristiwa Matius 6 ayat 13-23 ini. Kefa yang menjawab, engkaulah Mesias. Mesias yang dijanjikan. Saya bisa lihat, dia kasih tahu, kalau orang lain ngomong, siapa aku ini? Kata Yesua. Ada yang ngomong, oh Yeremia, nabi ini, nabi itu. Ada yang ngomong, ya orang ini, orang itu yang baik-baik. Tapi siapa kamu, apa yang kamu katakan? Siapa aku? Kefa berkata, engkaulah anak Elohim yang maha tinggi. Mesias itu maksudnya. Saya bisa lihat, tidak lama setelah itu, ada percakapan. Mulai dari saat itu, Yesua ngomong bahwa nanti Mesias akan dibunuh, disiksa, dan dibunuh di Yerusalem. Jadi setelah Yesua tanya, ada percakapan yang dibuka oleh Yesua bahwa dikasih tahu kepada murid-muridnya, ingat loh, Mesias ini akan dibunuh. Mesias ini akan disiksa sampai mati, dibunuh, disesah, ya, di scourging. Dan dia akan mati. Nah, setelah percakapan itu, tidak tahu berapa menit, 30 menit, 45 menit, atau 1 jam, tiba-tiba si Kefa nyeletuk lagi. Tahu yang nyeletuk ya? Mengucapkan sesuatu lagi. Oh, ada anugerah Elohim. Ya, engkau tidak akan, ya, apa yang engkau katakan itu semua tidak akan terjadi karena ada anugerah Elohim. Nah, Yesua mendengar kalimat seperti itu, radarnya berbicara, saudara, menangkap sesuatu. Ini bukan dari Kefa. Ini bukan dari Kefa. Dan dia langsung bilang, setan, pergi ke belakangku. Langsung dia ngomong setan, tidak dipanggil Kefa. Saya bisa lihat, kaget nggak? Kaget, saudara. Ya, tapi tidak tahu seberapa kaget. Terus sampai terjungkal-jungkal juga nggak tahu. Nanti kita tahu nanti saat saudara dan saya lihat filenya di Syamaim, ya, kita lihat lagi movie itu bisa dilihat, ya. Kira-kira peristiwanya saat Kefa ditempelak seperti itu,
gimana reaksinya dia, begitu ya. Nah, yang kita lihat di sini bahwa setan secara tidak langsung pakai mulutnya Keva. Niatnya baik, saudara. Niatnya baik, tapi dipakai. Yang dipakai bukan orang luar, bukan Nikodemus, bukan Arimatea, bukan ya pemuka-pemuka agama yang lebih paham akan daftar Elohim. Tidak, yang dipakai orang dekat. Ya, yang dipakai orang dekat. Nah, ini yang harus diwaspadai, ya, diwaspadai. Jadi harus hati-hati. Nah, ada satu peristiwa juga di dalam Tanak. Ya, di dalam Tanak yaitu peristiwa Yonadab dan Amnon. Amnon, mohon maaf. Amnon bukan Amon. Ya, Amnon. Amnon, siapa Amnon? Siapa Amnon? Yang punyanya David itu loh. Iya, Amnon ini adalah anak pertama laki-laki Daud, dan dia, kalau anak pertama laki-laki, dia adalah cikal bakal successor. Tahu successor? Penerus. Iya, ahli waris. Terima kasih, Bisco. Terima kasih. Ahli waris atau penerus daripada Daud, namanya Amnon. Ya, anak pertama. Saya bisa lihat, tapi anak pertama ini dibunuh. Saya yakin saudara sudah tahu ceritanya. Saya harap memang peristiwa ini nggak terlalu populer, saudara. Ya, dia dibunuh oleh saudaranya sendiri. Ya, tapi lain ibu. Ya, yang bunuh namanya siapa? Absalom. Ya, Absalom. Karena satu peristiwa, yaitu peristiwa adik daripada Absalom yaitu Tamar yang diperkosa oleh Amnon. Dan Amnon untuk bisa melaksanakan agendanya ternyata dia dibantu oleh Yonadab. Masih family dekatnya dia. Ya, dia dikasih influence, dia dikasih pendekatan secara negatif, peluang-peluang untuk memperkosa adik daripada Absalom, yaitu Tamar. Dan itu terjadi, saudara. Ya, dan itu terjadi. Karena gara-gara peristiwa itu, maka Amnon, dia dibunuh oleh Absalom. Perhatikan hubungan antara Yonadab dan Amnon. Mereka hubungannya erat sekali. Amnon ini masih keluarga dekat dari Daud. Jadi masih family, saudara. Saya bisa lihat di sini. Ya, tetapi apa yang disarankan itu menghancurkan Amnon. Menghancurkan Amnon. Mestinya dia bisa mendapat kesempatan menjadi ahli waris daripada kerajaan Israel. Ya, setelah Daud turun ke dia. Ya, besar kemungkinan karena saat itu belum ada peristiwa yang terjadi Absalom dan sebagainya, besar kemungkinan dia. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia dibunuh. Saya bisa lihat atas ide dari siapa? Atas influence dari siapa? Saudaranya sendiri. Saya bisa lihat, ya, saya bisa paham di sini. Nah, di sini saudara mesti hati-hati, karena Yesua juga sudah memperingatkan. Seringkali umat Elohim itu kena yang namanya kasih. Ya, konsep kasih yang keliru. Jadi, kebanyakan diterobos melalui hal itu, sehingga radar hati-hatinya itu tidak berfungsi, dilumpuhkan. Ada peristiwa juga mengenai Yoab dan Abner. Siapa yang pernah tahu siapa yang bunuh Abner? Saudara tahu Abner? Abner itu adalah panglima daripada Saul. Tapi dia dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Oleh Yoab. Iya, oleh Yoab. Dan dibunuhnya dengan cara yang licik sekali.
Ya, dia disuruh melangkah keluar dari kota dan kemudian secara tidak sadar dipikir ada perdamaian, dipikir dia dipeluk, tapi akhirnya dia ditusuk perutnya. Ya, ditusuk perutnya. Di muka kelihatannya Yoab, oh, karena si Abner barusan meeting, saudara, sama David. Dia baru selesai meeting untuk menyatukan antara Israel dengan Yehuda. Karena saat itu, ya, Israel dan Yehuda terpisah sementara, ya, sementara. Dan itu mau disatukan. Mereka ada meeting, ya, penyatuan. Tapi tidak disangka-sangka oleh Abner, dia dihabisi oleh Yoab, ya. Dan salah satu alasan Yoab menghabisi dia karena Abner membunuh saudara daripada Yoab. Ya, saudara Yoab dibunuh saat itu. Ya, saya lupa namanya, tapi itu kejadiannya. Saya bisa lihat. Asael, ya, terima kasih Sir Vivi. Ya, dia dibunuh. Padahal Asael sudah dikasih tahu, kamu bukan sebanding selevel sama aku. Pergi engkau. Dia ngotot, mau tetap cari nama, bunuh Abner. Wah, bunuh panglima kan luar biasa, saudara. Dapat nama. Saya bisa lihat, ya, tapi kelasnya beda. Yang satu kelas, apa itu namanya ya? Yang satu kelas kakap, yang satu kelas bulu. Ya, bulunya dimakan sama si kakap, hilang bulunya. Ngerti ya? Ya, bulunya terlalu ringan, dihabisi. Tapi itu menyimpan dendam yang mendalam di dalam hati daripada Yoab. Saudara bisa lihat di situ. Dengan tipu daya, dia dihabisi. Yeshua sudah memperingatkan. Dia memperingatkan di dalam beberapa ayat. Kita buka ya. Di dalam Matius 10 ayat 21 dan 22. Matius 10 ayat 21 dan 22. Silakan Brother Henok untuk bisa baca buat kita semua. Matius 10 ayat 21. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian, dan ayah anaknya, dan anak-anak akan bangkit melawan para orang tua dan akan membunuh mereka. 22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi yang bertahan sampai akhir ia akan diselamatkan. Iya, saya bisa lihat sudah diperingatkan. Memang di dalam peristiwa Matius ini tidak ditaruh di pasal 24 bicara tentang zaman akhir. Tapi ini mewakili, ya, kepada murid-murid yang mereka harus tahu ada risiko dan mereka harus hati-hati. Ya, dikatakan ayah membunuh anak, anak membunuh ayah, saudara saling bunuh satu sama lain gara-gara mempertahankan nama Yesua. Saya bisa lihat di sini. Ya, tidak jauh, pembunuhnya bukan dari RT RW sebelah, tidak. Lebih dekat dari RT dan RW. Ya, pembunuhnya adalah sedarah daging. Wah, ini saya bisa lihat, ya, yang menjadi cara setan untuk bergerak. Saudara mesti hati-hati. Yesua juga kasih tahu di dalam Matius 10 ayat 34 dan 36 sampai 36. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Silakan Brother Henok untuk baca. Matius 10 ayat 34. Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai, tetapi pedang. 35. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya. 36. Dan musuh seseorang adalah seisi rumahnya. Ya, Yeshua sudah menyatakan hal ini. Musuh seseorang itu dari rumahnya sendiri. Ya, dikatakan bahwa ada pemisahan. Nah, ini seringkali nggak hati-hati, saudara. Ya, nggak waspada.
Dan apa yang terjadi? Karena tidak waspada, ya, tidak berhati-hati, maka banyak yang mulai terseret, ya, mulai terseret dan akhirnya keluar dari jalur daripada rencana Elohim Yahweh. Saudara mesti hati-hati, ya, hati-hati. Spirit ini bergerak, apalagi sekarang sudah mendekati perhitungan yang sangat dekat, 2000 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yeshua. Kita sudah memahami bahwa kematian dan kebangkitan Yeshua itu tahun 30 Masehi. Ya, dan Yeshua sudah mengatakan 2 hari. 2 hari. Ya, dengan peristiwa 2 hari, dengan peristiwa 2 dinar, ya, dengan peristiwa Yosua 2000 hasta, ya, patternnya sama 2. Ya, kemudian juga kita sudah lihat di dalam pengajaran gagak dan burung merpati, itu ada 2 juga di sana. Kita juga melihat di dalam kitab Daniel 9, sayap kekejian, sayap itu 2. Ya, sayap bisa 1 tapi tidak mungkin bisa terbang. Sayap itu 2, kanan dan kiri. Ada 2. Simbol-simbolnya jelas sekali. Setan tahu loh, saudara. Dan dia berusaha dengan sekuat tenaga. Paling tidak dikeluarkan 1 senti atau 1 mili dari rencana Elohim. Saya bisa lihat, dan begitu orang itu keluar, jadi milik setan. Ini kita harus hati-hati, saudara. Dan yang dipakai bukan ancaman yang besar-besar. Kalau ancaman besar-besar, persiapannya lebih kuat. Oh, saya sudah siap, saya sudah kuat. Selengkap senjata Elohim sudah dipakai semua. Tapi ada celah-celah kecil yang tidak diperhitungkan dan dipikir itu aman. Dipikir itu aman. Saya bisa lihat ada kerikil-kerikil kecil yang masuk di dalam kaki. Ya, untuk melumpuhkan seseorang, tidak usah banyak-banyak, dibuat aja cantengan. Tahu cantengan ya? Tahu ya, cantengan ya. Itu kuku kaki itu nusuk ke daging, itu namanya cantengan, saudara. Ya, kalau cantengannya sudah jadi itu bisa bernanah, dan itu parah, saudara, bisa nggak jalan, saudara. Ya, bisa terpingkal, bisa jingkra-jingkra, itu sakit itu. Kecil sekali kukunya, tapi nancap di daging, dan itu bikin masalah yang besar. Banyak orang tidak menyangka. Wah, saya nggak nyangka. Ya karena gara-gara kamu nggak pasang radarmu dengan baik. Ya, nggak pasang radarmu dengan baik. Siapa saja itu? Yesus sudah jelaskan. Itu bisa jadi siapa saja yang ada di seisi rumah. Saya bisa lihat. Ya, nah poinnya begini, saudara. Poinnya adalah hati-hati dengan orang-orang yang terdekat. Pasang radar, bukan curiga ya, tapi pasang radar. Apalagi mereka adalah orang-orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Itu mesti hati-hati. Karena itu sarang empuk, saudara. Sarang empuk dari setan untuk bisa menyalurkan ide-idenya setan, the hidden agendanya setan. Ya contohnya nggak usah jauh-jauh. Yeshua sudah kasih contoh tadi di contoh yang pertama, yaitu di dalam peristiwa Kefa. Ya, di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 23 tadi. Di dalam peristiwa itu siapa Kefa? Dia udah ikut Yeshua. Dan pemberitaan bahwa Yeshua yang akan dibunuh, Mesias yang akan mati di kayu salib, itu adalah pelayanan di tahun yang ketiga. Ya, di detik-detik menjelang dia akan dibunuh. Bukan di awal atau di pertengahan, bukan, saudara. Di detik-detik dia sedang berjalan menuju Yerusalem dan dia katakan, Mesias sudah tertulis bahwa dia datang dan dia akan mati, disiksa dan dibunuh. Diserahkan kepada imam-imam kepala. Saya bisa lihat, dia beritakan di terakhir,
Dan pada saat detik terakhir itulah setan nerobos tanpa disadari oleh Kefa. Dia pikir apa yang dia katakan itu benar. Tetapi dari sudut pandang Yeshua, ini melawan apa yang semua diprofetikan, sudah diprofetikan. Apa yang sudah ada di dalam Torah itu dilawan. Karena di dalam Torah sudah dijelaskan bahwa tanggal 14 Nisan, domba itu harus disembelih. Dan dibakar utuh, nggak boleh dibersihkan isi perutnya, harus dibakar utuh. Kemudian dalam kitab Mazmur sudah ada di situ. Ada peristiwa bagaimana Yeshua atau Sang Mesias akan dipaku, ya, akan disiksa, dan kemudian jubahnya akan dibuang undi, diperebutkan. Itu sudah tertulis. Dan di banyak tempat lagi, banyak kalimat-kalimat profetik yang saat itu belum digenapi, dan itu diceritakan oleh Yeshua kepada murid-murid. Tapi Kefa, dia pikir, oh, ada rahmat dari Elohim. Jangan khawatir, Yeshua, engkau tidak akan ngalamin itu semua. Ya, seolah-olah dia dapat sesuatu ilham dari tempat yang maha tinggi. Ternyata ilhamnya itu dari setan, saudara. Saya bisa lihat di sini. Itu saja orang dekat sudah sejalan, sudah dikasih rahasia-rahasia, masih bisa diterobos seperti itu. Jadi mesti hati-hati, saudara. Ya, itu saja sudah sejalan. Apalagi di sekitar saudara yang nggak sejalan, ya, spiritnya pasti menentang. Apalagi nggak sejalan, apalagi saudara terdeteksi, ya, wah ini sudah nggak makan babi ini, nggak makan udang ini, ya, jadi sudah mulai, terus kemudian Sabat lagi, wah ini mulai terdeteksi, wah nggak Natalan lagi. Nggak Paskah, nggak mau terima telur Paskah lagi, nggak mau terima angpau lagi. Wah, ini sudah mulai, apa ini, sudah sangat terdeteksi. Yang deteksi siapa? Ya keluarga sendiri. Saya bisa lihat. Ibadahnya sekarang pakai talit semua. Pakai pasmina semua. Ya kan? Terus habis gitu, ngucapin kayak, kalau orang seberang kan ngomongnya syahadat, saudara. Ya. Tapi kalau kita ngomong apa itu namanya? Ya, Shema. Wah, kayak gini, diintip kan? Cara doanya bagaimana? Dulu lipat tangan, sekarang buka tangan, dan kemudian pegang tali, taruh di dada, tangannya satu di sini. Weh, dia pikir, wah ini aliran apa lagi nih? Saya bisa lihat, siapa yang lebih tahu? Ya bukan tetangga sebelah. Kalau tetangga sebelah sudah tahu, berarti dia mau curi uang, saudara. Ngerti ya? Iya kan? Dia ngintip-ngintip terus. Tidak, tapi yang tahu siapa? Ya keluarga yang paling dekat. Ya, saudara bisa merasakannya itu. Dan disitulah saudara harus hati-hati. Ya. Dalam hal ini, Matius 16 ayat 13-23, Yeshua hati-hati. Apa saja yang tidak sinkron dengan rencana Elohim Yahweh ada di dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dia tentang habis-habisan. Nggak peduli. Kefa, kamu mau pergi, sakit hati, aku katain kamu sebagai Satan, ya kan? Mau pergi, silahkan pergi. Aku nggak peduli. Yang penting aku punya agenda lebih besar untuk nyelamatin Yosef Roy tahun 2000 sekian. Betul kan? Ya saudara sebutin saja masing-masing nama saudara. Iya kan? Ya nggak peduli. Ya kan? Kefa mungkin marah-marah atau gimana kan kita nggak diceritain, saudara. Ya kan? Mukanya merah kayak udang rebus gitu gara-gara dikatain setan, teman-temannya lihat semua itu, ya kan? Ya, mungkin dia banting apa itu namanya? Banting batu, banting apa semua di situ ya. Ya, kita juga nggak tahu ya, kita tahunya nanti di Syamaim. Yesus nggak peduli, kamu mundur silakan, terserah. Yang penting aku akan maju, mati, dan aku akan menyelamatkan Kingdom Family. Ya, akan diselamatkan. Udah, situ saja. Ada project-project yang Elohim Yahweh melalui Yeshua HaMashiach harus diselesaikan di kayu salib. Dan dia akan bangkit.
Ya nggak peduli siapa yang mau menghalangi, disikat semua, dipinggirin semua. Nggak bener, singkirkan semua. Ya, penjual-penjual penukar uang itu nggak bener, diporak-porandakan semua seperti itu. Betul kan? Nggak peduli dia. Jangan jadikan rumahku ya menjadi sarang penyamun. Ya, habisin semua ya bisnisnya si Farisi dan Saduki saat itu. Saya bisa lihat ini, hati-hati ya. Ini orang dekat. Bisa seperti itu, apalagi terutama saudara mesti hati-hati dengan orang-orang yang anti dengan saudara. Ya sudah pasti hati-hati, tapi sedarah daging dengan saudara. Entah itu ayah, ibu, anak, saudara, saudara kembar, ya kan? Anak angkat, orang tua angkat atau siapa saja, nenek angkat, kakek angkat itu, cucu angkat atau siapa saja yang pokoknya dekat, ya kan, saudara mesti hati-hati. Apalagi mereka menentang saudara. Apa itu kamu berdoa kok pakai tangan ditaruh di kepala segini? Ya kan, apa itu kok pakai Shema Yisrael? Ya, saya bisa hati-hati. Masuknya bagaimana? Masuknya bukan menentang saudara untuk tidak percaya Bapak Yahweh pertamanya. Oh, itu terlalu ekstrim. Tapi dia punya strategi-strategi ya sehingga saudara dihanyutkan. Salah satu caranya, salah satu diajak makan, saudara. Ya, diajak makan, diajak curhat, tukar pikiran, ya, diajak flow. Nah, radar saudara berkata aman, tentram. Nggak taunya ada agenda tersembunyi. Dirontokkan. Saudara mesti hati-hati. Spirit ini berjalan. Saya bisa lihat inilah yang menjadi salah satu daripada ekor daripada sinaga. Ya, bukan marga sinaga, tapi sinaga tua itu. Ya, Wahyu pasal 12 yang pengajarannya saya sudah berikan. Ya, diajak, ayo jalan-jalan, ayo begini, ayo makan, ayo kuliner. Ya, itu paling enak, saudara. Ya, sudah duduk makan, makannya enak, puas, radarnya redup. Mati radarnya. Nggak mendeteksi ada drone lewat. Ya, saya ngerti ya, drone. Kalau drone lewat, itu masih kedeteksi. Kalau drone lewat, nah itu nggak kedeteksi, saudara. Ya, karena radarnya sudah mingkup. Saudara tahu mingkup ya? Tertutup, saudara ya. Sudah tertutup, drone-nya lewat, bawa bom. Nah, itu dia bahaya. Masuknya pelan-pelan, saudara. Masuknya pelan-pelan. Dalam segala situasi, saudara harus berjaga-jaga. Ini bukan soal, oh saya tantang imanmu. Ya, diajak debat itu lebih gampang. Tapi dia pakai keseharian yang tersembunyi. Saya nggak tahu keseharian saudara bagaimana. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, apa yang menjadi tantangan saudara. Tiba-tiba seperti malaikat terang yang mau menolong saudara. Tapi sebetulnya itu adalah setan yang mau membinasakan saudara. Hati-hati. Siapapun itu. Yesus sudah memperingatkan, catat baik-baik. Matius 10, 21, 22 dan juga Matius 10, 34 sampai 36. Musuh orang itu dari keluarga sendiri. Dari sedarah daging. Kalau sudah sedarah daging itu biasanya ngomongnya enak, saudara. Betul kan? Lewis sedarah daging kok. Enak gitu. Ya. Terutama pengaruh dari orang tua. Ya, pengaruh dari orang tua. Ya, kalau masih ada orang tuanya. Kalau sudah nggak ada sih ya aman-aman saja. Lebih sedikit ya, sudah berkurang kuotanya. Tapi kalau ada orang tua, biasanya itu pengaruhnya sangat kuat sekali. Ya, bondingnya ini loh, saudara. Bonding, ikatannya ini loh, saudara. Saudara mesti hati-hati. Ya, Yesus pernah mengatakan, dia mau dijemput sama ibu sama saudaranya karena ada rumor, ada desas-desus. Dikatakan Yesus ini udah gila. Seluruh keluarganya mau jemput dia. Mau masuk kehalang, saudara. Karena rumahnya terlalu penuh. Ya, terlalu penuh. Yesus ngajar di dalam. Ada yang kasih berita dari luar. Ibumu dan saudara-saudaramu
mau panggil kamu. Iya kan? Terus apa kata Yeshua? Apa kata Yeshua? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Saya bisa lihat, Yeshua lebih mengutamakan orang-orang yang seiman, yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, yang satu planning untuk harpazo. Kalau kalimat itu didengar sama orang tuanya, sakit hati nggak orang tuanya? Ya sakit hati kan? Tapi Yeshua nggak peduli. Dia ajarkan untuk saudara dan saya. Sama. Dia start dari hampir 2000 tahun yang lalu sampai sebelum kedatangannya ini. Saya bisa lihat, dia tetap menjunjung. Karena apa? Masuk Samayim, saudara dan saya kekal loh. Saudara dan saya kekal. Nanti Pak Heru ngomong sama saya, Pak, monggo Pak, pergi rumah saya Pak. Itu di Yerusalem Baru, gang sekian, nomor sekian, itu nomor sekian ya. Dikasih tahu kan, ayo Pak, ayo mampir juga ke rumah saya, ayo kita saling silaturahmi di sana. Itu kekal saudara. Yerusalem Baru itu bukan cuma 1000 tahun, tidak, 2000 tahun, 3000 tahun, 1 juta tahun, tidak, kekal selama-lamanya saudara. Saya bisa lihat, saudara dan saya harpazo, bom hari ini. Siapa yang ditinggal? Siapa yang ditinggal? Orang tua saudara ditinggal, anak saudara, menantu ditinggal, cucu ditinggal yang mereka menolak Bapak Yahweh dalam Yeshua. Saudara kembar ditinggal semua saudara. Saya bisa lihat, siapa yang dibawa? Ya saudara dan saya ini dibawa. Saya bisa paham di situ. Itu yang diutamakan sama Yeshua. Karena itu jangan kena tipu sama drone-nya setan ini. Ya. Saya bisa lihat, ini ada yang kalimat lebih tajam lagi di Matius ini sebetulnya. Siapa yang mencintai lebih daripada Yeshua, mencintai orang tuanya, anaknya, lebih dari Yeshua, nggak layak. Tidak layak loh. Jadi hati-hati saudara. Saya bisa paham ya. Jadi, saudara dan saya yang sudah satu iman di dalam Bapa ya dalam Yeshua HaMashiach, saudara perhatikan sekitar saudara. Ini spirit ini bergerak loh. Ya, dalam zaman akhir mendekati harpazo ini bergerak. Saudara harus jaga iman baik-baik. Saya tidak mungkin ngunjungin saudara satu-satu gitu ya. Sudah. Nanti aja di Yerusalem Baru ya, nanti aja di Syamayim kita ketemu gitu ya. Nah, sudah sangat mepet sekali waktunya. Saudara harus hati-hati. Waspada. Ya, jangan sampai dijatuhkan gara-gara pertalian darah, gara-gara sungkan, gara-gara tidak enak, ya. Ingat, Yeshua sudah menyiapkan murid-muridnya, mempelai-mempelainya. Siapa lebih mengasihi mereka lebih daripada Yeshua? Oh, sudah stop, nggak dihitung lagi. Hati-hati, saudara. Amen. Jadi hati-hati, ya. Radar tetap terjaga, tetap dalam hati yang penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim, supaya saudara tidak digeser. Ya, jalan saudara, langkah saudara tidak digeser keluar karena setan menunggu saat yang baik. Hati-hati dengan kalimat ini. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Saya selesai sampai di sini. Untuk Syabat yang akan datang hari Jumat. Jumat 16 Mei, Sabtu 17 di Indo. Iya. Ya, hari Jumat. Saudara coba baca ya. Saya mau bahas seperti janji saya beberapa waktu yang lalu. Ada satu rahasia yang saya akan ungkapkan. Ini sebetulnya mengenai tutup dada. Ya, tutup dada ini saya bilang bukan tutup dada yang saudara pakai kaos singlet itu, bukan itu ya, bukan itu maksud saya ya, tapi tutup dada yang ada di efod. Saudara tahu efod ya? Itu adalah jubah dari pakaian dari imam besar, ya, dan di situ ada tutup dada, ya, ada tutup dada. Jadi saudara baca ya, itu di dalam Keluaran 28, saudara boleh catat ya. Jadi nanti saya akan berikan pembahasannya. Keluaran 28.
ayat 15 sampai 21. Ya. Jadi Keluaran 28 ayat 15 sampai 21. Kemudian yang kedua, saudara juga baca dari Wahyu 21. Wahyu 21. Ya, jadi supaya saudara, karena waktu pertemuan kita kan tidak terlalu banyak ya, setengah jam ya. Jadi saudara sudah punya fondasi terlebih dahulu, at least saudara baca. Ya, dan nangkepnya nanti akan lebih cepat saudara. Jadi jangan lupa Keluaran 28 dan Wahyu 21. Ya. Jadi saudara baca dua perikop itu ya, dan persiapkan untuk mendapatkan melihat rencana Elohim yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mengenai tutup dada daripada efod, ya, jubah daripada imam besar, ya, dan juga dilihat di dalam Wahyu 21. Ya, ini unik saudara. Saya semalam doa, kita ada doa malam dengan Ibu Adasa Fang Fang dan juga family. Tiba-tiba saya melihat mainan, begitu ya. Saya lihat mainan. Kita menyanyi, memuji, menyembah, dan selesai saya lihat mainannya Ilaja kali. Dan saya bisa terinspirasi gara-gara itu. Saya kira, wah, ini luar biasa ini. Mainan kecil ini. Nanti saya tunjukkan aja. Mainannya sederhana sekali, saudara. Tapi saya diingatkan, coba nanti siapkan ini untuk menjadi blessing buat saudara sekalian yang mendengar ini semua. Dan saya langsung diingatkan, oh ya, saya juga beberapa minggu yang lalu memberikan statement, saya akan bawakan blessing ini yang luar biasa. Sebenarnya ini satu pengajaran yang menjadi pelengkap daripada kemah suci. Ya, kemah suci. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi saudara ingat ya, Keluaran 28 dan ayat berapa tadi? Ya. Ayat 15 ya. Ayat 15 sampai 21 ya. Dan juga Wahyu pasal yang ke-21 ya. Nah, saudara baca terlebih dahulu dan puji Bapak Yahweh akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Kita akan satukan hati dalam doa. Terima kasih Abah Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Pagari kami dengan pasukan malaikat yang setia kepada Bapak Yahweh. Sehingga hidup kami boleh tetap menjadi 5 gadis yang bijaksana. Dan hidup kami boleh mempunyai fondasi yang baik dan benar. Sehingga terus kami fokus akan kedatangan Yeshua HaMashiach untuk orang dalam, yaitu para mempelai Yeshua HaMashiach yang sudah tidak lama lagi. Kami percaya kuasa-Mu menuntun setiap manusia-manusia Elohim, calon-calon mempelai Yeshua HaMashiach melalui fase penantian ini dengan baik dan sempurna. Kami semua terima kasih Abah Yahweh, memberkati sehingga mereka tidak disesatkan oleh penyesat yang menggunakan keluarga dekat, orang-orang seisi rumah, atau siapapun juga. Sehingga para calon mempelai Yeshua HaMashiach di Kingdom Living Family ini tetap kokoh teguh sampai harpatsu terjadi. Terima kasih Abah Yahweh atas anugerah-Mu, menyertai memberkati di dalam 1 minggu ke depan. Persiapkan dan juga pertolongan Bapak Yahweh boleh dicurahkan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Abah Yahweh. Dalam nama Yeshua HaMashiach kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai saudara dan saya terangkat dalam peristiwa harpazo, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua HaMashiach di awan-awan, menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach, menerima reward-reward yang kekal, masuk dalam pesta kawin anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan diteruskan sampai di dalam Yerusalem yang baru, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Abah Yahweh, kami terima berkat-Mu di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan Amen. Haleluya, haleluya.
Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu berkati, sampai ketemu Shabbat yang akan datang. Ibu Hana, Terima kasih Arizona. Shalom, shalom. Saya Ibu Pangpang Arizona. We love you all. We love you all. I love you. Stuff.